Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masuki sesi ujian kelas mode AKM. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan soal ujian yang mode AKM. Baik, mungkin kita bisa langsung saja. Caranya, silakan ke menu bangsa ujian. Di paling bawah di sini ada ujian kelas, lalu dalam kurung mode AKM, silakan diklik. Jika sudah diklik, silakan klik tambah ujian kelas. Baik, seperti biasa di sini konfigurasinya harus diisi terlebih dahulu. Jika konfigurasinya sudah, baru kita ke data pertanyaan ujian untuk menambahkan soalnya. Ketika sudah diklik, untuk menambahkan soal nomor 1, silakan diklik tambah. Nah, jadi sebelumnya, terkait dengan penambahan atau pembuatan soal ujian, itu bisa melalui dua cara, yaitu manual, langsung ketik di websitenya, atau caranya import melalui Microsoft Excel atau Microsoft Word. Untuk import Microsoft Excel dan Word, di sini sudah ada template-nya di paling atas ini. Ketika diklik unduh format, di sini sudah ada template-nya untuk Excel dan Word-nya. Nah, sebelum kita masuk ke import, saya akan menginstruksikan cara untuk input manualnya. Baik, kita kembali lagi. Silakan di jenis pertanyaannya diklik. Nah, pilihan ganda dan esai sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita khusus untuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan true false. Pertama-tama silakan misalnya kita yang pilihan ganda kompleks dulu. Klik. Nah, di sini formatnya ada pernyataan, ada pertanyaan, dan pilihan gandanya. Untuk pernyataan ini opsional, sifatnya bisa diisi atau bisa dikosongkan. Jadi jika tidak ada pernyataannya, bisa langsung kita isi pertanyaannya saja. Contohnya, misalnya saya isi seperti ini. Misalnya ini pertanyaannya, lalu di pilihan gandanya, misalnya ini, saya isi dan seterusnya, C, D, dan E. Lalu di mana PG kompleks ini kunci jawabannya itu bisa lebih dari satu. Jadi nanti tinggal dipilih saja kunci jawabannya ini ada berapa. Misalnya kunci jawabannya ada 3, ada C, ada E, ada A. Ini untuk pembuatan soal mode atau jenis pilihan ganda kompleks. Selanjutnya, untuk menambahkan soal nomor 2, kita tinggal klik icon plus yang ada di bawah. Nah, setelahnya kita klik selanjutnya. Bisa klik selanjutnya atau klik yang ada di kanan atas. Oke, sudah tambah soal nomor 2. Jenis pertanyaan selanjutnya, misalnya menjodohkan. Di sini ada pernyataan. Saya akan langsung saja memberikan contoh cara pengisian soalnya. Misalnya menjodohkan. Soalnya seperti ini, misalnya pasangkanlah pernyataan berikut dengan pernyataan yang benar. Pertanyaan atau pernyataannya nanti di sini di soalnya. Pertanyaan ke-1. 500. Lalu pertanyaan kedua, 1000, dan pertanyaan ketiga 1500. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kunci jawabannya di bawahnya, nanti ini kan 500. Oh, maaf.
Silakan ditambah daftar jawabannya dulu. Di sini jawabannya, daftar jawabannya ya, setelah tadi daftar pertanyaannya sudah, sekarang daftar jawabannya. Misalnya A 1000, B 1500, dan C 500. Oke, jika sudah, nah kunci jawabannya baru di sini, di bawahnya. Misalnya pertanyaan 1 500. Ini yang 500 yang mana? Yang 500 ini jawaban ke C. Berarti di sini pertanyaan ke-1 itu jawabannya yang C. Lalu pertanyaan kedua ini 1000, jawaban yang A. Lalu bawahnya berarti B. Nah, ini cara untuk pembuatan soal menjodohkan. Jadi pertama kita buat daftar pertanyaannya dulu, lalu kita buat daftar jawabannya. Kalau sudah ada daftar jawaban dan pertanyaannya, baru kita isi kunci jawabannya yang mana. Baik, selanjutnya kita akan tambah soal nomor 3. Kita klik tambah. Klik selanjutnya, kita geser ke pertanyaan 3. Tadi PG kompleks sudah, menjodohkan sudah, sekarang isian singkat. Nah, di isian singkat juga di sini ada pernyataan dan pertanyaan. Pernyataan ini sifatnya opsional, bisa diisi atau dikosongkan saja. Jadi misalnya kita langsung ke pertanyaan. Saya beri contoh, misalnya isian singkat. Dan di atas. Misalnya soalnya seperti ini, lalu daftar peluang jawabannya. Misalnya 40.000, 40.000, R40.000 atau Rp40.000. Jadi daftar peluang jawabannya ada di bawahnya. Nah, ini contoh yang isian singkat. Siswa akan menjawab benar apabila mereka menjawab persis seperti daftar peluang jawaban yang ada. Di sini 140.000 atau pakai RP atau 40.000 belakangnya rupiah. Ini contoh yang isian singkat. Selanjutnya kita tambah lagi. Kita geser selanjutnya. Kompleks sudah, menjodohkan sudah, isian singkat sudah. Sekarang kita masuk ke true false. Silakan diklik. Di sini ada pernyataan. Saya langsung contohkan. Misalnya seperti ini. Jika sudah, ini pernyataannya, lalu kita buat pertanyaannya, daftar pertanyaannya. Pertanyaan 1. Misalnya seperti ini. Kita tambah lagi pertanyaan yang kedua. Nah, dari kedua pertanyaan ini, mana yang true, mana yang false? Kalau nomor 1 ini true, berarti kita pilih jawabannya true, kunci jawabannya. Kalau pertanyaan kedua false, berarti kita klik yang false. Jadi seperti itu untuk menambahkan ujian PG kompleks, menjodohkan, isian singkat, sampai dengan ke true false. Ini adalah cara menambahkan manualnya. Selanjutnya, saya akan mencontohkan cara untuk menginputnya by import. Silakan Ibu dan Bapak klik unduh format, lalu pilih yang Microsoft Word. Saya akan tunjukkan dulu yang Microsoft Word. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah dibuka template-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah template dari masing-masing tipe. Tipe yang pertama di sini ada pilihan ganda yang biasa, bukan kompleks. Jadi pertama di sini ada
daftar soalnya. Lalu jika sudah soal, di sini dia harus ada enter pertama sekali, lalu enter lagi sekali, baru kuncinya. Jadi dari soal enter sekali, lalu bawahnya kuncinya. Habis itu enter lagi sekali, bawahnya pilihan ganda. Dan pilihan gandanya ini, opsinya ini harus menggunakan numbering. Nah, ini terkait pilihan ganda. Selanjutnya uraian atau esai, dia soal nomor 2 lalu esai. Sudah. Tidak ada kuncinya karena kalau esai koreksi manual, tidak by system. Dan perlu dicatat, terkait dengan tipe ini harus diisi di setiap nomor. Jadi meskipun pertama adalah tipe pilihan ganda nomor 1, lalu soal nomor 2 juga pilihan ganda, itu tetap kita harus tulis juga tipenya pilihan ganda. Oke. Lalu yang ketiga ada tipe PG kompleks. Jika sudah tipe PG kompleks, lalu kita bawahnya adalah pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Jika sudah sama, ada enter sekali, lalu bawahnya kunci jawabannya. Bagaimana kita tahu kunci jawaban dari PG kompleks lebih dari 1? Jadi caranya seperti ini. Misalnya A, lalu dikasih garis, lalu B, lalu garis lagi, E. Setelah kuncinya, enter sekali, lalu bawahnya pilihan gandanya. Lalu kita lanjut ke tipe true false atau benar salah. Di soal, kita masukkan soalnya. Jika sudah, kita buat pernyataannya di bawahnya. Jadi kalau di pernyataannya ini enter sekali saja, enter sekali itu langsung ke pernyataannya. Dari soal ini enter sekali saja, lalu ke pernyataannya. Habis itu enter sekali lagi. Ini pernyataannya baru nomor 1. Pernyataannya nomor 2 apa? Jika sudah, kita klik enter lagi sekali, lalu kuncinya itu di bawah. Jadi kalau nomor 1 ini adalah pernyataan yang benar, ditulis 1 strip true. Lalu garis lagi, di sini ada spasi. 2 false. Jika nomor 1 itu false, berarti nanti di sini 1 strip false. Seperti itu. Lalu kita ke bawahnya, kita kasih enter lagi sekali, lalu di bawahnya adalah tipenya. Lalu kita masuk spasi lagi sekali, enter sekali, kita masuk ke soalnya. Misalnya soal seperti ini yang menjodohkan, lalu enter sekali dari sini ke pernyataan, lalu enter sekali saja, lalu ke daftar jawabannya. Lalu bawahnya adalah daftar jawabannya, kita enter lagi sekali dan kuncinya itu di bawahnya. Misalnya di sini yang 1 ini adalah yang C, berarti 1 strip C. Nomor 2 ini adalah soalnya 1000, mana yang 1000 itu yang A di jawaban, berarti nomor 2 kunci jawabannya A, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, seperti biasa harus ada enter sekali dulu. Setelah ada enter sekali, kita bawahnya tipenya dulu. Habis tipenya enter sekali saja, lalu soalnya. Ini adalah soalnya. Jika soalnya sudah, kita enter sekali. Setelah enter sekali, baru di bawahnya ini adalah kuncinya. Di isian singkat ini, dari soal ini, daftar peluang jawabannya itu apa saja? Kita tulis ini. Jadi siswa akan terkoreksi benar jawabannya apabila sama persis dengan kunci yang ada di bawah sini. Jadi seperti ini terkait dengan template
untuk import by Microsoft Word. Jadi itu harus sama persis terkait dengan enter dan numberingnya. Jika sudah, silakan kita balik lagi ke website untuk importnya. Jika sudah kembali ke website, untuk importnya silakan kita klik di sini. Ketika diklik ini ada pilihannya Excel atau Word. Karena tadi Word, kita klik Microsoft Word Import. Lalu di sini ada Choose File, diklik, dipilih. Tadi kita save-nya di mana. Jika sudah dipilih, klik terapkan data soal. Data berhasil ditambahkan. Otomatis soal yang tadi sudah dibuat di Word akan terinput ke website seperti ini. Ada soal 1, 2, 3 sampai dengan 6. Jadi dia masuknya itu ke pertanyaan. Dan pernyataannya ini kosong, itu tidak apa-apa. Kalau mau ditambahkan juga bisa manual, ditambahkan manual dari sini. Dan ini pun masih bisa kita edit lagi jika ada yang tidak sesuai. Kita bisa juga preview keseluruhan soalnya seperti ini. Kalau kita rasa sudah sesuai saat di preview, kita bisa langsung simpan soal ujiannya. Diklik. Oh, sebelum harus dipastikan sebelum kita klik simpan soal ujian, konfigurasi datanya ini harus sudah diisi. Tadi saya sampaikan di depan, konfigurasi data ini harus diisi terlebih dahulu. Silahkan isi. Misalnya PNS, PTS, misalnya PTS semester genap. Waktunya jadi 1 jam 60 menit. Jika siswa ingin diblokir ketika keluar dari aplikasi, pilih ya. Kalau tidak, silakan pilih tidak. Jika soal ingin diajak, pilih ya. Lalu di bawahnya kita tambahkan untuk kelas berapa. Kelas ini jamnya, jam aktif ujiannya di bawah ini. Ketika sudah, kita klik simpan soal ujian, maka ujian bisa disimpan. Nah, otomatis ujian tadi kita bisa filter di sini, ada di paling, nah yang ini, yang tadi kita baru buat. Dan otomatis soal ujian ini akan muncul di akun masing-masing siswa. Baik, sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.